Ya, baik tadi ya, secara home care dimulai di Amerika Serikat sejak 1796, kemudian berkembang ya. Dan mulai 1909 bergabung dengan asuransi tadi ya. Secara pembiayaan karena long term ya, jangka panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar ya. Ini biasa dilakukan pada orang-orang dengan penyakit kronis, kemudian ataupun pada lansia ya, atau juga pasien-pasien yang end of life atau yang mendekati akhir hidup atau biasa kita juga sebutnya paliatif ya, paliatif care. Dengan bergabung ke asuransi ya, jaminan kesehatan tentunya akan memperingan pembiayaan oleh pasien maupun keluarga yang membutuhkan layanan home care itu sendiri. Nah, ini sejarahnya di Amerika, kemudian di Inggris dikenalkan oleh Florence ya, ini Mother of Nursing yang biasa kita kenal. Kemudian berkembang menjadi konsep yang biasa disebut district nursing ya. Jadi perawatan di kelompok tertentu ya. Ini district nursing. Kemudian di Indonesia ini memang tidak banyak yang dicatat terkait dengan home care ini. Secara umum bisa ditangkap ya bahwa home care di Indonesia berkembang seiring dengan PHN atau Public Health Nursing ya, merupakan bagian dari layanan keperawatan di puskesmas atau upaya kesehatan masyarakat UKM di puskesmas, di mana puskesmas itu kan memiliki dua peran, yaitu UKP, upaya kesehatan perorangan, dan juga UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Nah, di dalam upaya kesehatan masyarakat ini, salah satu bentuknya adalah melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu terbagi menjadi dua, biasa disebut home visit dan juga home care. Home visit dan home care. Ada yang mau berpendapat bedanya apa home visit dengan home care? Yuk, salah satu silakan. Tadi sudah saya tunjuk. Sekarang sukarela. Ya, baik, saya tunjuk Mbak Citra Larasati, silahkan. Apa bedanya home visit dengan home care? Baik, Bapak izin menjawab. Untuk Ya. home care itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Gandes, bahwa suatu pelayanan perawatan yang dilakukan oleh perawat yang dilakukan di rumah dengan jangka panjang tanpa menggunakan asuransi. Lalu kalau home visit itu layanan pendukung yang ada pada bimbingan konseling, di mana layanan ini digunakan untuk memperoleh data, Bapak. Ya, Lalu baik. dilakukan oleh peserta didik melalui kunjungan rumah. Ya, baik. Yang pertama di dalam home visit dengan home care ya, yang menjadi pembeda adalah eh, lama tujuannya dulu. Tujuan kalau home visit dia tujuannya tadi disampaikan Mbak Citra ya, bahwa dia hanya untuk mendapatkan data ya. Jadi mengunjungi untuk mendapatkan data ya, dan melakukan edukasi. Jadi jangka pendek ya, jangka pendek.
Misalkan pada orang dengan TB. TB itu kan tidak ada kegawat daruratan maupun tindakan yang perlu dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan yang tidak bisa dilakukan oleh pasien. Maka kita perlu melakukan kunjungan rumahnya dalam bentuk home visit saja, yaitu melakukan pendataan, kemudian survei lingkungan rumah. Dari situ kita menentukan edukasi apa yang bisa dilakukan. Kemudian keluarga dan pasien akan melaksanakan hasil edukasi yang sudah kita lakukan. Selesai. Nah, itu namanya home visit. Home visit. Beda dengan home care, ya. Selain pengkajian dan edukasi, home care juga sampai direct care atau tindakan keperawatan yang memang si pasien itu tidak bisa melakukan sendiri, ya, sehingga perlu dibantu atau dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, misalkan pasien post stroke, apalagi sampai ada kelumpuhan atau parese ataupun paraplegi, ya. Kalau parese kelemahan, ya, ataupun paraplegi kelumpuhan, baik satu sisi atau dua sisi, ya, itu kan pulang dari rumah sakit tidak langsung sembuh, atau sembuhnya tidak dalam waktu 1 minggu pulang dari rumah sakit atau 1 bulan dia sudah bisa normal kembali. Tidak, dia membutuhkan waktu lebih panjang, ya, bahkan berbulan-bulan sampai tahunan untuk bisa mencapai kualitas hidup baru dengan kondisi post stroke-nya. Contoh yang lain juga diabetes, ya, orang dengan luka diabetes gitu, ya, post op ataupun tidak operasi tapi dia ada luka yang memang perlu perawatan jangka panjang, dia dirawat di rumah sakit karena hiperglikeminya, ya, tetapi kan pulang luka diabetiknya, ya, tidak langsung sembuh, ya, membutuhkan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, yang seperti itu maka kita pengkajian dan edukasi saja tidak cukup, tetapi juga perlu dilakukan tindakan, ya, tindakan perawatan sampai, ya, jangka waktu tertentu ketika keluarga atau pasien sudah dianggap bisa mandiri atau sampai sembuh, ya. Nah, di sini tentunya terkait juga dengan pembiayaan, ya. Home care bisa dihentikan jika memang nanti mungkin secara pembiayaan keluarga sudah tidak punya atau tidak mampu untuk membiayai, maka harus ada strateginya, ya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, itu gambaran bedanya home visit dengan home care, ya. Tuh. Jadi di dalam home care ya pasti ada juga home visit, tetapi di dalam home visit belum tentu dilanjutkan menjadi home care, tergantung kebutuhan. Karena home visit itu bisa dilakukan pada pasien-pasien yang memang membutuhkan kunjungan rumah, ya tadi, ya. Misalkan nanti ada ibu hamil dengan risiko tinggi atau anak dengan risiko gizi buruk. Nah, itu kan tidak dalam jangka panjang kita melakukan home care, ya. Cukup home visit, kemudian pengkajian, edukasi, ya, dan pemantauan. Kalau sudah dianggap aman, ya, maka dilepas. Maksudnya dilepas itu, ya, tugas home visitnya selesai, maka harus dibedakan, ya. Nah, di Indonesia tadi kegiatan home care berkembang karena ada, ya, program public health nursing. Ini yang di bawah puskesmas. Kemudian karena ada peraturan, ya, tentang bolehnya perawat untuk praktek mandiri yang waktu itu masih SK Menkes 1239 tahun 2001. Kemudian juga
saat ini undang-undang keperawatan juga sudah terbit, ya. Perawat boleh praktek mandiri. Nah, praktek mandiri itu bisa ya pasien yang datang di tempat praktek perawat maupun perawatnya yang melakukan kunjungan rumah baik dalam bentuk home visit maupun home care. Ya, nanti akan kita bahas di legal etik home care. Kita lanjut dulu. Nah, ini definisinya ya. Ya. Home care adalah provision of comprehensive service, jadi layanan yang komprehensif ya, lengkap gitu ya. Meliputi health and social service, jadi kesehatan maupun sosial ya. Tadi makanya selain tenaga kesehatan, home care itu juga bisa berkolaborasi dengan caregiver ya. Caregiver yang tadi diberikan oleh non tenaga kesehatan. By formal and informal caregiver in the home, ya. Baik lembaga ataupun informal, berarti nakesnya individual ya. Jadi praktik mandiri. Kalau formal ya berarti dia di bawah lembaga ya. Tadi home care di bawah rumah sakit, di bawah yayasan ya, yayasan ataupun lembaga-lembaga legal yang lainnya. In order to promote, jadi untuk mempromosikan kesehatan, restore, mengembalikan maupun maintain, mempertahankan level kenyamanan maksimal. Ya, jadi tujuan yang pertama itu level of comfort ya. Jadi level kenyamanan. Kenyamanan yang dimaksud tentunya tadi ya tergantung dari pasiennya. Karena kalau lansia atau pasien end of life ya, penyakit-penyakit terminal, dia kan tidak mungkin tujuannya untuk restore ya, restore maupun menyembuhkan ya, cure. Tapi lebih ke maintain maupun mempromosikan kenyamanan. Nah, maka juga tergantung dari penyakit, keparahan dari penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian mengembalikan fungsi kesehatan meliputi bahkan sampai kematian ya. Hak untuk meninggal dengan damai ya, jadi home care ini juga sampai mengantarkan pasien yang end of life itu bisa meninggal dengan damai. Meliputi home care includes physical ya, fisik, psikososial ya, paliatif dan spiritual activities ya. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tetapi juga psikososial, ya, kemudian paliatif dan spiritual dari pasien. Di mana very important, ya, component of continuum of care which extend from hospital through different level of the health and social welfare facility to home. Ya. Jadi home care ini merupakan sesuatu yang penting di mana melanjutkan perawatan dari rumah sakit ya ataupun level layanan kesehatan lainnya ya, melalui berbagai level layanan kesehatan maupun sosial. Jadi di dalam home care itu tidak melulu kesehatan ya, ada kolaborasi dengan social welfare. Memang di Indonesia kalau bicara social welfare ya, atau pekerja sosial itu masih sangat langka. Kalau di luar negeri LSM yang concern di dalam penyakit-penyakit tertentu itu sudah banyak. Tapi di Indonesia ini masih sangat jarang. Mungkin yang eksis itu baru kanker ya, kanker sama paliatif. Itu LSM yang cukup
cukup eksis, tapi kenyataannya mereka lebih memberikan bantuan ya, tapi tidak pendampingan ketika ada klien atau pasien yang memang membutuhkan layanan home care oleh tenaga kesehatan. Jadi memang harapannya ke depan juga sosial welfare ini semakin banyak di Indonesia ya, LSM, tetapi ya kita tahu sendiri LSM di Indonesia ini masih banyak yang concernnya di bidang pendidikan. Ini menurut Nice dan McEwan, home care adalah sistem di mana pelayanan kesehatan dan layanan sosial diberikan di rumah, diberikan kepada orang-orang cacat atau orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Ya, ini perawat ini ya, Nice McEwan dan Stanhope Lancaster ini juga perawat ya. Home care adalah komponen dari pelayanan kesehatan yang komprehensif di mana pelayanan kesehatan disediakan untuk individu dan keluarga di tempat tinggal mereka dengan tujuan mempromosikan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian serta meminimalkan efek ketidakmampuan dan kesakitan termasuk di dalamnya terminal, penyakit terminal. Jadi memang tujuan pokoknya adalah mempromosikan, ya, mempertahankan dan memaksimalkan tingkat kemandirian. Gitu. Sehingga apa? Sehingga di sini home care itu tidak melulu diakhiri dengan kesembuhan pasien. Home care itu tidak harus selalu diakhiri ketika pasien sembuh, karena tadi pasien itu kan long term yang membutuhkan home care itu, sehingga tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Ketika memang mencapai tahapan tertentu, ketika keluarga dan pasien sudah memang membutuhkan kemandirian, ya, maka perawat harus menyiapkan kemandirian tersebut. Jadi ajarkan, harus ada transfer knowledge dan skill kepada keluarga, misalkan merawat pasien dengan stroke, ya. Tindakan yang bisa dilakukan adalah ya ring of motion ya, kemudian alih baring ya, kanan miring kiri, kemudian pemenuhan kebutuhan ADL dan seterusnya. Dan itu kan jangka panjang. Mengakhiri home care-nya itu tidak harus pasien sembuh ya. Mungkin bisa saja dengan 5 kali kunjungan, 3 kali sampai 5 kali kunjungan, Anda sudah bisa melepas keluarga untuk melakukan atau memberikan tindakan kepada pasien stroke tersebut ya. Nah, itu seperti itu. Sehingga parameter menghentikan home care itu tidak selalu pada kesembuhan pasien. Menurut Kemenkes ya, 2002, home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, komprehensif, diberikan individu dan keluarga di tempat tinggal mereka. Ini hampir sama ya, meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan. Ya, itu definisinya ya, jadi pengertiannya. Baik, masuk ke kedua yaitu area home care. Terdapat 2 area implementasi yang bisa dilakukan oleh perawat home care, yaitu kunjungan berkala dan kunjungan penuh ya. Intermittent skill nursing visit dan block nursing. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau intermittent itu kita hanya datang sekali waktu. Mungkin kalau perawatan luka itu kan nggak setiap hari pagi siang malam gitu ya, tapi sehari sekali atau 2 hari sekali. Ini namanya intermittent ya, jadi berkala.
Sedangkan block nursing, ya, kunjungan penuh, itu perawatnya di rumah, ya, pasien itu berjaga shift seperti di rumah sakit, bisa 2 shift gitu ya, mungkin per 12 jam, atau kalau memang mampu per 8 jam ya, atau 3 shift. Ini namanya block nursing ya. Jadi ada 2 tipe itu, intermittent dan block ya. Kapan intermittent? Ya karena jika pasien memang tidak membutuhkan observasi secara ketat. Jadi tidak ada unsur gawat maupun darurat ataupun tindakan yang memang membutuhkan observasi 24 jam. Ini intermittent. Sedangkan block nursing ya, ini biasanya pada pasien-pasien yang memang membutuhkan layanan penuh ya. Maka di dalam block nursing ini perawat umumnya berkolaborasi dengan family medicine ya. Jadi dokter keluarga. Jadi di dalam block nursing ini perawat tidak bekerja sendiri. Karena kalau block nursing berarti kan perawatnya jaga, tentu di situ ada medikasi ya, pengobatan, mungkin pemasangan infus dengan cairan infus tertentu. Nah, itu kan bukan kewenangan perawat untuk meresepkan pemberian cairannya. Itu harus dari dokter ya. Nah, yang seperti itu maka harus kolaborasi. Tidak bisa perawat saja, maka harus ada kolaborasi dengan dokter, baik sama-sama praktik mandiri, jadi perawatnya praktek mandiri, dokter praktek mandiri, atau perawat yang dinaungi tadi lembaga ya. Lembaga itu bisa rumah sakit, bisa puskesmas, atau bisa klinik yang memang memberikan home care dalam bentuk block nursing ya. Jadi 2 bentuk itu ya secara implementasinya. Sehingga apa? Ini menjadi peluang. Memang kunjungan rumah yang dalam bentuk block nursing ini mungkin masih sangat jarang ya di Indonesia, karena memang membutuhkan biaya besar, tetapi kalau dihitung ya, itu masih lebih murah dibandingkan perawatan di rumah sakit, karena mengurangi biaya kamar ya. Kalau di rumah sakit kamar VIP itu udah 500 ribuan ya per malam, 500.000 per malam. Nah, kalau dia pasiennya di rumah ya, tidak ada unsur gawat darurat ya tentunya, tetapi memang membutuhkan observasi yang intensif, maka dia bisa jadi rawat di rumah gitu ya. Nanti dokternya yang melakukan kunjungan rumah juga ya, di samping perawat tadi yang 24 jam. Nah, memang mencari dokter keluarga ini yang di Indonesia masih cukup sulit ya, terutama yang spesialis, karena ya pasien aja datang ke rumah sakit saja banyak. Ngapain susah-susah kunjungan ke rumah ya. Jadi kunjungan rumah itu biasanya dokter spesialisnya lebih ke konsultan ya. Nanti ada dokter umum dan perawatnya yang melakukan kunjungan penuh. Kemudian perawat melakukan kunjungan berkala, kemungkinan akan menemui berbagai tipe dan jumlah pasien setiap harinya ya. Sedangkan kunjungan penuh, perawat hanya memberikan terus-menerus di rumah ya, misal 8-12 jam ya, tadi ya bedanya ya. Kalau yang intermittent itu kan hanya sesaat ya, Anda rawat luka lah gampangnya, itu kan nggak sampai berjam-jam, jadi hanya paling satu pasien, kalau lokasinya dekat itu ya anggaplah perjalanan bolak-balik 1 jam misalkan ya. Perawatan luka itu kalau home care yang profesional itu biasanya nanti kan dengan edukasi ya, itu bisa 30 sampai 1 jam. Jadi untuk satu pasien mungkin 2 jam. Jadi kalau Anda melakukan intermittent skill nursing visit, itu dalam 1 hari bisa
5 pasien ya. Itu. Jadi berbeda-beda setiap harinya. Meskipun nanti kan ada kunjungan revisit ya. Revisit pada pasien tersebut, tetapi akan berganti-ganti. Sedangkan yang block nursing tadi akan cenderung sama ya sampai selesai. Karena ya maksimal kan paling 2 shift ya. Kalau ikut block nursing ya 2 shift saja sudah melelahkan. Tujuan home care adalah untuk mencegah terjadinya suatu penyakit dan meningkatkan kesehatan. Ya. Kemudian home care untuk meningkatkan, mempertahankan dan memaksimalkan tingkat kemandirian. Ya. Akibat penyakit mencapai kemampuan individu secara optimal selama mungkin yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Ya. Intinya di dalam tujuan ini ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Untuk mengurangi hospitalisasi. Ya. Hospitalisasi. Jadi untuk mengurangi lamanya rawat inap di rumah sakit. Itu dengan home care ini. Kemudian efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Ya, tadi kalau dilihat sekilas memang home care ini seperti mahal ya. Tetapi kalau dihitung dibandingkan dengan dirawat di rumah sakit, maka tentu dihitungnya lebih murah ya. Tadi ada penghematan di kamar ya, sewa kamarnya di rumah sakit gitu ya. Kemudian layanan yang ya, penunjang lainnya di rumah sakit tentu lebih mahal. Ini goal ini juga sama, ini tujuan. Lanjut ke model. Ya, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu. Silahkan 1 menit ada yang mau bertanya. Ada, Pak. Silahkan. Ya, belum ada. Baik, kita lanjut. Model of home based care ya. Ada beberapa tipe atau model di dalam home care tergantung dari national policy ya. Kebijakan suatu negara maupun situasi lingkungan masyarakatnya, local community situation. Jadi di berbagai negara itu tentu ada berbagai model home care ya. Yang mempengaruhi kebutuhan home care itu yang pertama adalah cost itu biaya ya. Kemudian adanya stigma ya. Kemudian community resource ya, sumber daya dari masyarakat, sustainability ya, kesinambungan, kemudian keberlanjutan atau kesinambungan, kemudian adequacy of system available to support ya, community home based care ya. Jadi adanya dukungan sistem atau tidak. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi home care di suatu wilayah atau suatu daerah itu akan berkembang atau tidak ya. Kalau misalkan Anda buka home care di daerah yang memang secara ekonomi masih kurang, tentu juga secara pembiayaan oleh mereka akan sangat sulit ya, sehingga nanti lebih ke home care jangka pendek ya. Seperti itu. Jadi akan sangat berpengaruh cost ini karena memang masyarakat belum tentu sanggup ya memiliki pendanaan untuk home care yang long term atau jangka panjang. Ya, home care secara umum ada 2, facility based ya, dan community based. Nah, ketika membahas facility based dengan community based itu tadi kita membahas
home care yang kita lakukan itu oleh tenaga kesehatan profesional atau sosial ini ya, pekerja sosial, social welfare tadi ya. Facility base ya umumnya merupakan program di luar rumah sakit outreach ya, yang mana mengirim tenaga kesehatan healthcare worker ya, atau tim out to periodically visit the home and families. Jadi umumnya merupakan program keluar ya, program di luar keluar rumah sakit yang dengan cara mengirimkan tenaga kesehatan atau tim. Maaf ini internetnya terputus. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi mengirim secara periodikal tadi ya, intermittent maupun block nursing tergantung ya. Jadi secara rutin periodikal visit the home and families. Jadi mengunjungi rumah pasien dan keluarganya. Kemudian focus addressing the nursing and medical needs but have increasingly integrated psychosocial support ya. Secara umum berfokus pada keperawatan dan pengobatan ya. Jadi memang fokus nursing need and medical need. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga social support. Kemudian yang kedua itu community driven ya. Jadi fokusnya adalah pada komunitas yang ada di sekitar pasien ya. Itu volunteer ya, volunteer who reside in the community covered by the program. Nah, di mana volunteer ini atau masyarakat kalau di kesehatan biasa disebut kader ya. Kader ini di train to provide basic nursing care and emotional and spiritual support to patient and family. Jadi di dalam community driven ini, jadi menggerakkan masyarakat ini ya, volunteer atau kader nanti diajari basic nursing care ya. Jadi diajari perawatan, skill keperawatan dasar ya. Tapi tidak sampai yang advance ya. Jadi perawatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kemudian volunteer mendampingi keluarga, instruct family ya, jadi memberikan instruksi ke keluarga in caring for the patient and provide backup support through regular visit. Jadi mendampingi keluarga secara reguler ya, secara rutin dengan cara kunjungan rumah ya. Sehingga pembiayaan ya, transport cost ya, biaya transportasi menjadi lebih ringan karena kalau volunteer itu tidak dibayar ya. Jadi sukarelawan yang ada di masyarakat, tapi tentunya ini sangat jarang ya, sangat jarang. Kalau di masyarakat mungkin kader itu yang umum ya masih kader posyandu ya, tetapi kalau untuk yang sampai home visit ya, untuk melakukan home visit pada pasien dengan masalah kesehatan tertentu ini masih cukup jarang ya, ini menjadi tantangan.
Yang ketiga adalah integrated, jadi gabungan, ya, perpaduan antara hospitality tadi, facility base dengan community base. Ini menjadi integrated model, ya. Jadi kunjungan dari tenaga kesehatan juga ada, kemudian kunjungan ataupun pendampingan dari community, ya, volunteer tadi itu juga ada, ya, sehingga dua-duanya jalan, ya. Kemudian bentuk yang lainnya, ya, di dalam home care ini model home care, ya. Selain kunjungan rumah, ya, itu ada juga community daycare model. Jadi daycare kalau Anda pernah dengar daycare pada balita, ya, ini mirip daycare atau penitipan lah gampangnya, ya. Bahasa kasarnya adalah penitipan. Daycare pada anak-anak itu, ya, penitipan balita, ya. Oh, belum waktunya sekolah juga mereka, ya. Maka konsep utamanya adalah perawatan anak ketika orang tua bekerja, ya. Maka itu daycare. Nah, kalau di Indonesia yang berkembang kan daycare untuk balita, ya. Nah, di luar sono, di luar negeri sana, itu ada community daycare untuk pasien. Pasien baik seorang lansia yang memang perlu pemantauan maupun orang dengan paliatif, ya, yang memang membutuhkan perawatan. Pasien come to a site for a few hours during the day, ya. Jadi pasien datang ke lokasi untuk beberapa jam dalam satu hari and get service, ya, such as symptom monitoring, ya. Jadi selama beberapa jam itu dia akan mendapatkan layanan monitoring gejala, ya, pengobatan, rekreasi, dan konseling, ya. This gives caregiver a respite, ya. Jadi yang diberikan oleh tenaga caregiver, ya, tentu di sini perawat juga bagian dari timnya. Jadi community daycare, ya, yang tadi kalau di Indonesia berkembang untuk balita, maka bisa juga dikembangkan untuk pasien yang long term, ya, long term care, gitu ya. Jadi pasien ataupun lansia, gitu ya, dibawa oleh keluarganya yang berangkat kerja, kemudian dibawa ke community daycare, kemudian keluarga pulang, pasien dijemput lagi, seperti itu. Kemudian esensial elemen, ya, di dalam home care adalah preventif, instruktif, terapeutik, ARV adherence support, ya. Jadi support adherence ARV, rehabilitatif, long term maintenance, dan palliative care dan pain relief. Ya, ini berbagai elemen di dalam home care. Selanjutnya adalah subjek pelaksana, ya, atau pemberi layanan home care itu siapa? Ya, menurut Stanhope, home care adalah kolaborasi, ya, interdisiplin. Ya, jadi home care itu tidak hanya punya satu profesi tertentu, ya, tetapi interdisiplin dalam bentuk kolaborasi. Jadi tidak bisa kita mengklaim home care itu punyanya perawat saja, ya, atau punyanya dokter saja. Tidak, mereka punya konsepnya juga, ya. Dokter punya konsep home care, ya, kemudian midwife atau bidan itu juga punya konsep home care, ya. Kita juga konsep home care. Nah, maka interdisiplin tadi tergantung dari kebutuhan dari pasien, dan tentunya profesi yang hampir selalu ada di dalam segala bentuk home care adalah perawat, ya. Kalau midwife atau bidan tentu kaitannya dengan pasien
eh, ANC antenatal care atau sebelum persalinan mungkin ya, wanita hamil sampai pos persalinan ya, itu saja ya. Tapi kalau perawat ya, berbagai macam penyakit itu bisa di home care oleh perawat ya, di perawat sebagai tim yang selalu hadir di dalamnya ya. Kemudian ada register nurse menurut Allender ini ya. Ada register nurse, ada perawat vokasi, kemudian asisten ya, asisten perawat, kemudian ada supplemental terapi ya, seperti occupational terapi ya, terapi wicara, terapi kerja, terapi rekreasi ya, kemudian pekerja sosial ya. Kemudian lanjut, secara pengelolaan ketenagaan home care meliputi manajer kasus dan pelaksana. Jadi kalau dikelola banyak orang ya, interdisiplin, maka harus ada manajer case-nya ya, manajer kasusnya. Ini kualifikasinya ya kalau untuk perawat. Kemudian pelaksananya bisa juga dari perawat yang memang sudah berpengalaman. Ya, ini latar belakang atau kebijakan home care. Ini nanti akan kita perdalam di pertemuan legal etik ya berikutnya. Nah, ini ya, untuk mendapatkan pasien yang kunjungan rumah itu dari mana? Ya, yang pertama adalah ketika pasien melakukan kunjungan ke institusi layanan kesehatan, ya, baik di puskesmas, di klinik, ya, praktek mandiri maupun ke rumah sakit. Ya. Maka nanti ada individu, ada kelompok, ada masyarakat. Maka ini ya tadi berkembang seiring dengan public health nursing atau PHN ya. Karena yang kelompok dan keluarga kelompok ini kan yang mengelola public health nursing ya, perawat puskesmas. Sedangkan perawat di rumah sakit tidak sampai ke sana. Tuh. Kemudian ya tadi berubah di puskesmas perlu layanan tambahan ya di kunjungan rumah dan seterusnya. Nah, ini peran perawat sebagai manajer kasus, kemudian director pemberi pelayanan, edukator, konselor, kolaborator, advocate, ya, kemudian case finding atau penemu kasus, penata lingkungan rumah, dan researcher atau peneliti. Kegiatannya melaksanakan manajemen kasus, asuhan keperawatan, dan pendokumentasian pelaporan. Ya. Untuk manajemen kasus, ya, jadi di dalam melaksanakan kegiatan home care itu harus di manage ya. Di manage yang pertama adalah menyeleksi. Jadi tugas pertama adalah menyeleksi kasus ya, dengan cara melihat daftar pasien. Jadi pasien kemudian yang mengajukan atau meminta untuk home care itu harus diperiksa ya, mana kasus-kasusnya yang memang bisa diberikan layanan dalam bentuk intermittent ataupun block nursing ya. Ini ditentukan oleh manajemen ya, manajernya berkolaborasi dengan dokter tentunya. Kalau dokternya menyatakan oh ini pasiennya seperti ini tidak aman kalau dirawat di rumah, maka jangan maksa untuk home care ya, nanti kita kena tanggung gugat.
Itu kalau yang tipe-tipe block nursing tadi. Kemudian melakukan pengkajian kebutuhan, jadi pada saat mendaftar itu harus sudah di assessment, ya. Kemudian membuat perencanaan, koordinasi tim, dan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini skemanya, ya. Ada keluarga, ada psikolog, terapi komplementer, tenaga penunjang, ada dokter, rohaniawan, sanitarian, ya, ada perawat, terapis, dan caregiver serta relawan. Jadi sebenarnya banyak sekali timnya itu, ya. Tetapi ya tergantung perkembangan suatu negara, ya. Kayak di kita itu mungkin psikolog, ya, terapi, ini yang gizi, apoteker, ini ya, rohaniawan, ini tidak sampai di home care, ya, tidak sampai kunjungan rumah, ini masih sangat jarang, ya. Tadi melakukan seleksi kasus, kemudian melakukan kontrak dan inform concern, ya. Kasus prioritas, ya, penyakit degeneratif, kronis maupun gangguan fungsi organ. Kemudian kasus pada klien risiko tinggi, ya, seperti ibu hamil, ya, anak-anak. Kemudian lansia dan klien pasca perawatan di rumah sakit. Yang kedua, melakukan pengkajian. Jadi setelah menyeleksi kasus, kemudian sudah ditentukan, maka melakukan pengkajian fisik, psikologi dan kognitif, dan perilaku dan ADL, serta kemampuan keluarga, ya, dan sumber-sumber lainnya. Membuat perencanaan, yaitu membuat rencana tindakan yang dikaitkan dengan pembiayaan yang diperlukan, ya. Jadi nanti dibahas kunjungannya, tindakannya apa saja, BHP-nya apa saja, sehingga jasanya juga bisa ditentukan, akhirnya keluar angka atau biaya per kedatangan, sampai perkiraan paketnya sampai berapa kali kunjungan, itu akan bisa dihitung, ya. Kemudian menyeleksi sumber-sumber yang tersedia di masyarakat sesuai kebutuhan, ya. Jadi juga tadi mengidentifikasi, ya, sumber-sumber yang ada di masyarakat, ya, itu apa saja sehingga bisa untuk mendukung kegiatan pemberian layanan, ya. Jadi tadi integrated tadi, ya, supaya bisa integrated antara facility based dan community based. Baru membuat rencana kunjungan. Koordinasi tim, ya, memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang layanan dan membuat kesepakatan. Mengkoordinasikan rencana manajemen kasus yang telah dirancang, bekerja sama dengan tim kesehatan lain, ya, melakukan rujukan, ya, dengan mempertimbangkan kondisi dan keterjangkauan layanan serta sumber-sumber yang tersedia. Ini menjadi catatan penting, ya. Jadi ketika kita melakukan home care dan memang setelah dievaluasi kok perkembangannya tidak menunjukkan progres yang baik, itu harus dirujuk, ya. Jangan maksa. Jangan maksa, wah ini home care yang bisa saya, ya. Nanti kalau ke orang lain, ya, nanti uangnya pindah ke orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh money oriented, ya. Harus menyesuaikan. Kalau memang membutuhkan cek lab, ya, laboratorium, kemudian pemeriksaan oleh dokter spesialis, itu harus dirujuk, ya. Jadi kolaboratif beneran. Tidak hanya dari satu sisi dari kita, ya. Satu sisi dari kita yang kekeh atau ngeyel bahwa itu kalau kita rawat sendiri bisa. Itu tidak boleh seperti itu. Maka harus mempertimbangkan kondisi klien jika memang membutuhkan
rujukan. Kemudian pemantauan dan evaluasi, tentunya sebagai perawat yang melakukan home care secara profesional, kita harus selalu mengevaluasi progresnya, ya, progres dari pasien dan keluarga. Kemudian evaluasi manajemen, ya. Jadi di dalam pelaksanaan tentu kita juga memperhitungkan cost tadi, pembiayaan, kemudian rekam keperawatannya, ya, nursing note-nya. Jadi pencatatan keperawatannya juga harus dipantau secara ketat, ya, supaya kalau ada terjadi sesuatu kita punya bukti, ya, untuk tanggung gugatnya. Evaluasi kualitas pelayanan, ya, ini mengobservasi dan mendiskusikan pelayanan yang diberikan oleh tim, mengunjungi klien dan keluarga untuk memperoleh informasi, ya. Jadi pihak manajemen juga melakukan kunjungan untuk mengevaluasi, ya, kinerja tim dari versi keluarga. Kemudian melakukan pertemuan tim, menyampaikan hasil dan monitoring pelayanan dan ketercapaian tujuan. Ya, itu secara umum manajemen home care. Ada pertanyaan dulu? Berkaitan dengan definisi tadi, ya. Kemudian model-model home care, tujuan atau ruang lingkup, pelaksana, dan manajemennya. Monggo jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Cecep. Izin bertanya, untuk terkait home care ini, apakah untuk pasien ada batasan umur yang ditentukan untuk melakukan pelayanan home care? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Apakah ada batasan umur? Ya, tergantung tadi kategori penyakitnya, ya. Jadi kita itu harus mestinya berkolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya tadi. Apakah memang kondisi tersebut bisa aman untuk dilakukan home care saja, tidak perlu ke rumah sakit. Jadi batasannya bukan umur, ya, tetapi kondisi medis dari si pasien. Misalkan usia dewasa, tetapi kalau kondisinya memang membutuhkan observasi intensif dan pemantauan dari rumah sakit karena harus cek lab, ada kewaspadaan kegawat daruratan, meskipun usia dewasa ya nggak boleh home care, ya. Jadi misalkan pasien pasca serangan jantung atau serangan jantung, kemudian sudah tertolong, ya, tertolong itu dia di CPR, kemudian jantungnya berdenyut lagi, dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, mau minta home care saja, itu nggak bisa. Karena apa? Ada risiko tinggi di situ dia kalau serangan ulang, ya. Karena untuk mengetahuinya gimana, harus cek lab, EKG, monitoring, bahkan sampai ECG, apa ya? Ya mungkin monitor, ya, monitor untuk jantung lah yang seperti di ICU itu, ya. Sampai memang nanti dokter perlu pasang ring atau tidak, itu harus final dulu, maksudnya itu harus aman dulu. Jadi pasca serangan, misalkan ya dia serangan jantungnya di rumah, ya, kemudian tertolong, dia nggak mau ke rumah sakit, saya maunya di home care saja, perawatnya sama dokternya aja datang ke sini, nggak usah ke rumah sakit. Nah itu nggak bisa seperti itu. Dia harus dicek dulu benar-benar kondisi pasca serangan jantungnya itu, fungsi jantungnya beneran enggak. Nanti dia akan cek enzim jantung dulu, hasil EKG-nya tadi, ya, kemudian ada sumbatan koronernya di sebelah mana, sampai keputusan harus pasang ring dulu atau tidak, itu harus jelas dulu, baru pasca itu nanti di home care, gitu ya.
Jadi di sini lebih ke eh, status kesehatan dari si pasiennya, bukan umurnya. Begitu, Mas. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan karena tinggal sedikit slide-nya. Ya, kita lanjutkan dulu karena memang sudah mau selesai untuk slide-nya. Ya, ini slide terakhir pelayanan home care menurut stakeholders ya. Jadi ada pengkajian dan monitoring kardiovaskuler, neurologi, mobilitas dan status mental ya. Kemudian ada pemberian terapi ya dan edukasi, evaluasi efek terapi ya, perawatan luka, perawatan ostoma, perawatan luka dekubitus ya maupun diabetes, pelatihan kesehatan untuk keluarga dan klien, perawatan ostomi dan ileostomi, evaluasi keamanan pasien, terapi infus ya dengan delegasi ya. Kita nggak boleh ngasih infus sendiri meskipun itu permintaan pasien ya. Itu. Misalkan home care nih pasien tolong dong saya diinfus ya. Minta seperti itu ya. Itu tidak aman. Maksud saya secara tanggung gugat berisiko kecuali sudah kolaborasi dengan dokter, dia di puskesmas misalkan oh ini pasca dehidrasi perlu rehidrasi sampai di rumah ya. Di rumah juga perlu pemasangan infus. Nah itu harus ada pendelegasian pencatatannya ya. Baru kita memberikan infus. Tidak bisa by order oleh pasien. Kemudian pengkajian, intervensi, evaluasi psikiatrik, ya. Perawatan ventilator jika memang di rumah ya itu terpasang ventilator, ini berarti orang kaya sekali kalau ada. Perawatan tracheostomi, kateter, ya, instalasi ginjal, cuci ginjal yang portable. Kemudian pemasangan NGT, ya, fisioterapi dada, PNKes DM, terapi inhalasi, dan manajemen perawatan klien. Ya, sudah habis. Silakan, ada pertanyaan? Waktunya masih cukup banyak. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, ya sudah saya cukupkan. Belum ada, Pak. Ya, ini sudah selesai. Belum ada.